Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mabadu yang sama-sama kita hormati Dewan Pembina Yayasan Al-Hidayah Ciputat Bapak Samsul Anwar MSI, yang sama-sama kita hormati Kepala Sekolah SMP Al-Hidayah Ciputat Bapak Fia Abdulhidian SNSOM, yang sama-sama kita hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Ibu Rini Eba Susanti MPD, yang sama-sama kita hormati Bapak Wali kelas 81 dan 82, serta Bapak Ibu Wali murid yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri kegiatan rapat sosialisasi program kegiatan dan anggaran kegiatan sekolah SMP Al-Hidayah Ciputat tahun ajaran 2024-2025. Untuk itu, adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga pemaparan program dan anggaran sekolah, yang keempat doa dan penutup. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka rapat kita pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga rapat kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Meniti acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dewan Pembina Yayasan Al-Hidayah Ciputat kepada Bapak Haji Samsul Anwar MSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita mengucapkan kehadirat Allah, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat menghadiri kegiatan rapat sosialisasi program kegiatan dan anggaran kegiatan sekolah SMP Al-Hidayah Ciputat tahun ajaran 2024. Semoga rapat kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Meniti acara selanjutnya yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Dewan Pembina Yayasan Al-Hidayah Ciputat kepada Bapak Haji Samsul Anwar MSI. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur mari senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkah dan karunia-Nya lah kita bisa berkumpul di sini bersilaturahmi dalam rangka kita sama-sama memikirkan bagaimana anak-anak kita yang telah mengikuti pendidikan di SMP Al-Hidayah ini tahun yang kedua. Kemudian selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa manusia
bagian yang hadir. Malah ini kita tahu ditanya paling masalah duit. Iya, tetapi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah hadir bersama kami di sini, yang mudah-mudahan dengan pertemuan ini Allah juga memberikan pahala, karena yang namanya silaturahmi itu kita diharuskan melakukan itu. Mudah-mudahan dengan kita bersilaturahmi ini, malaikat juga mencatat ini adalah sebuah kebaikan, insya Allah, karena Allah tidak pernah mendustai apa-apa yang sudah dijanjikan. Mungkin saya atas nama yayasan yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, karena dengan kehadirannya ini tentunya akan memperjelas apa program setahun yang akan datang ini. Mungkin kalau di kelas 7 dulu itu mungkin ada sesuatu yang belum pernah dibayar pada kelas 7. Kemudian kalau di kelas 8 ini mungkin ada yang berubah, ya. Ada yang berubah. Perubahan inilah yang dia akan sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian perlu kami sampaikan juga, berbahagialah Bapak dan Ibu yang telah menitipkan anaknya di SMP Yahya ini. Bukan kami berbangga hati, tetapi memang ada kelebihan dibandingkan dengan sekolah swasta yang lain. Apakah itu SPB pemerintah, apakah gitu kan. Nah ini yang masa-masa yang harus kita awasi Bapak Ibu. Karena apa? Karena dengan pergaulan mereka yang semakin luas ya. Nah ini yang harus diwaspadai. Apalagi sekarang dengan adanya handphone ya. Sering kali ada kejadian-kejadian anak-anak yang ya, kadang-kadang Bapak Ibu sendiri terlepas ya kontrolnya. Ini yang harus kami ingatkan ya. Kenapa? Bapak Ibu, kami hanya dari jam 7 sampai jam 1 di sini. Ya. Sisanya dari jam tersebut itu adalah tanggung jawab Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang ada orang tua yang menyalahkan ketika anaknya ya, di luar main, langsung nelfon ke wali kelasnya, ya anak saya main dengan ini, ya nggak benar. Kami tidak bisa melarang anak Bapak Ibu main dengan siapapun. Ya. Tetapi Bapak Ibu bisa mengontrol penggunaan HP anak Bapak Ibu. Ya. Kadang-kadang ada orang tua yang ironis takut ngecek HP anaknya. Ya. Mungkin takut nanti tiba-tiba pas ngecek HP anaknya, ternyata positif ya. Ya kan kita perempuan. Kalau yang cowok, ntar jajan kemana? Ya, itu yang harus diwaspadai. Ya. Karena memang sekarang itu ya dengan adanya handphone ya semuanya anak-anak kadang-kadang tidak terkontrol dari mainnya. Ya. Kita udah mungkin dari Bapak Ibu yang kemarin ketemu tiba-tiba sekarang ada orang tua yang nggak ketemu, bukan yang karena ini ya, karena apa ada kesibukan yang lain ya, tapi memang ada yang mengundurkan diri dan lain sebagainya. Nah memang setiap tahun kita seleksi Bapak Ibu ya, walaupun dalam aturannya anak harus terus naik, tapi di sini kita tidak ya. Kita akan seleksi mana yang pantas untuk naik, mana yang tidak ya. Karena apa? Karena kita juga melihat usaha dari anak-anak. Kadang-kadang ada jangan sampai ada anak yang nggak mau usaha, jarang masuk, jarang ngerjain tugas, tiba-tiba naik begitu saja. Kita nggak mau seperti itu. Karena kita yang kita utamakan adalah mereka anak yang mau berusaha. Karena kita ini yang harus kita ajarkan Bapak Ibu, ya, mau berusaha. Usahanya apa? Ke sekolah datang tepat waktu, selalu hadir di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, ya, gitu. Dengan itu adalah sebuah usaha bahwa mereka sedang menjalani proses. Tidak bisa segala sesuatu itu serba instan. Ya. Tidak bisa dengan santai-santai aja, dengan tidak masuk tiga itu ujuk-ujuk naik. Itu sebenarnya adalah sebuah pembelajaran yang salah. Ya. Dan yang ironisnya itu yang diadopsi oleh sistem pendidikan kita.
anak-anak harus dihargai effortnya gitu. Itu makanya banyak yang kita seleksi setiap tahun ya. Ada yang tidak kita naikkan ya, anak-anak tersebut yang layak kita naikkan ya. Kita dan juga kita tidak melihat dari segi akademik saja, tapi juga segi yang lain, dari sikapnya ya, dari kelakuannya, baik itu kepada teman, pada guru, dan kepada orang tuanya pun akan kita lihat ya. Jadi kalau bapak ibu anaknya bermasalah di rumah nih ya, nah ibu bisa konsultasi ke sekolah bagaimana supaya anaknya, nah itu juga bisa mempengaruhi nilai anak juga Bu ya. Karena juga kita bukan cuma melihat di sekolah aja ya, bisa jadi di sekolah dia nurut dan lain sebagainya, tapi di rumah kadang-kadang suka lawan gitu. Itu adalah penilaian sikap kita. Jadi sikap itu bukan cuma dilihat anaknya sekolah di sekolah saja, tapi dari rumah ya. Dan ini juga kita butuh kerjasama Bapak Ibu ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah hadir ya. Yang seperti saya bilang biasanya bapak-bapak untuk hadir kayak gini agak susah gitu ya Bu. Dan ini kita adain ya, Bapak Ibu juga nanti kalau bisa ya, nanti kelas ini ajak bapaknya juga. Jangan cuma rapat awal tahun bagi rapot, juga tolong ikut ya. Tujuannya untuk apa? Supaya bapak juga tahu perkembangan anaknya ya. Di sekolah itu dia kayak gimana, mungkin di rumah dia diam dan lain sebagainya ya, tapi mungkin di sekolah ya, mungkin dia ada masalah dengan temannya atau masalah dengan pembelajaran atau gurunya dan lain sebagainya ya. Dan di sini kita alhamdulillah ada guru BK yang cukup aktif ya. Biar mungkin bapak ibu yang pernah bertemu ya, anak-anaknya tapi mencari motivasinya pernah bertemu ya, kita menyediakan guru BK supaya anak bisa berkonsultasi kalau ada masalah ya. Termasuk kalau ada masalah temannya atau mereka ada masalah di rumah ataupun di luar ya, kita welcome guru BK-nya alhamdulillah. Dan tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan ya. Masalah itu diselesaikan bukan dihilangkan ya. Kalau dihilangkan itu nanti jadi numpuk. Dan kepada bapak-bapak ya atau ibu yang punya anak perempuan ya, tolong dijaga anak perempuannya, pergaulannya ya. Karena mengingat pengalaman sebelumnya, kadang-kadang ada anak perempuan yang terlalu bebas gaulnya ya, terlalu bebas gaulnya, akhirnya di rumah kadang-kadang suka pergi malam-malam ya, janjian dengan cowoknya ya, akhirnya ada hal-hal yang tidak diinginkan ya. Dan bapak juga walaupun bapak sibuk kerja, tolong tetap kasih perhatian kepada anaknya, baik itu yang laki-laki maupun yang perempuan. Jangan pilih kasih bapak ibu ya. Kadang-kadang kalau dulu biasanya kalau bapak-bapak biasanya senangnya kalau punya anak laki, tapi kalau giliran punya anak perempuan kadang-kadang suka cuek ya. Padahal ini sebenarnya salah bapak ya. Kalau bapak punya anak perempuan, justru bapak harus lebih perhatian pada anak perempuannya. Jangan sampai nanti dia nyari ayah yang lain di luar gitu ya. Jangan sampai nanti ketemu ayahnya di lain, berbeda lagi nanti urusannya ya gitu. Dan harus diperhatikan anaknya, karena sebenarnya kedekatan ayah anak perempuan dengan anak itu justru harus lebih dekat dengan ayahnya. Karena jangan sampai nanti dia cari kasih sayang lain, itu yang paling penting. Dan juga anak laki-laki juga sama ibunya tolong diperhatikan ya. Karena anak laki-laki itu sebenarnya walaupun kelihatannya mereka kuat, sebenarnya mereka juga rapuh ya. Anak laki-laki sebenarnya rapuh, cuma karena kita ngedidiknya kadang-kadang jatuh sedikit udah ya, jangan nangis, cep-cep, kan anak laki, masa bukan cek, nah itu sebenarnya salah Bapak Ibu kan. Justru sebenarnya anak laki itu mungkin bisa lebih rapuh daripada anak perempuan. Kalau anak perempuan punya masalah, dia nangis, maka selesai masalah gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau ibu-ibu ya punya masalah, nangis, diajak shopping, kelar gitu kan. Nah kalau ibu-ibu tuh. Tapi kalau kita laki-laki ya, anak laki-laki, kita punya masalah dipendam, kadang